Salam, apa kabar pendengar setia Matetes Ministry Channel pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam renungan pagi, di mana saya akan membagikan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 dengan tema mengatakan kebenaran dengan kasih di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berdoa, kami rindu ingin mendengarkan isi hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang kosong dan terbatas ini, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema, memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam membangun relasi dengan sesama, baik di dalam keluarga maupun di tempat di mana kita kerja maupun di gereja, kita pasti bekerja sama dengan banyak orang, di mana persilangan hubungan ini berpotensi melahirkan beragam masalah dan konflik yang seringkali memicu adanya batu sandungan, adanya akar kepahitan di antara kita sebagai saudara bersaudara. Nah, oleh karena itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Efesus pasal 4 bahwa kita hidup saling memperhatikan, saling menilai, bahkan saling mengkritik. Ketika ada sesuatu yang salah, hendaknya kita bertanggung jawab untuk saling menegur atau saling mengingatkan dengan orang-orang di sekeliling. Tujuannya adalah membangun, memperbaiki hubungan atau relasi yang harmonis di antara kita, sehingga di antara kita tidak ada yang sakit hati atau ada yang memiliki akar kepahitan yang akhirnya akan keluar atau pergi dari kumpulan di mana kita berada. Ketika kita hadir, mungkin orang tidak respect terhadap kita karena sikap kita, tindakan kita, perilaku kita seringkali membuat orang-orang di sekeliling kita sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Mari Bapak Saudara pendengar setia yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup saling memperhatikan, saling menilai, bahkan saling mengkritik. Kritik yang membangun, itulah yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Kritik yang membangun adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam kita membangun hubungan, baik itu antar anggota keluarga, di tempat kita bekerja, bahkan di lingkungan di mana kita berada. Ketika ada sesuatu yang salah, maka kita sebagai saudara bersaudara, kita harus bertanggung jawab menegur atau mengingatkan mereka. Disinilah seringkali timbul konflik. Saat kita mengatakan kebenaran, seseorang bisa saja tersinggung, marah atau menganggap kita mempermalukan mereka. Akibatnya hubungan semakin runyam. Nah, di sini kita diajarkan agar tidak kompromi. Hari-hari ini kita diajarkan untuk tidak kompromi dengan segala masalah, tidak kompromi dengan segala tawaran-tawaran dunia, agar semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus tentang hal ini dalam kehidupan komunitas. Dengan berbagai perbedaan, kita harus berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah, frasa ini
diterjemahkan dari bahasa Yunani aletheontes den agape, yang seharusnya lebih tepat diterjemahkan dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita harus menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kasih di dalam setiap pergaulan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi saat kita mengatakan kebenaran, hendaknya kita melakukannya dengan kasih Allah. Pertama, ini berbicara tentang bagaimana motivasi atau alasan mengapa kita mengatakan kebenaran. Bukan demi kepentingan sendiri, tercari nama, hendak menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Bukan, melainkan karena kita mengasihinya, maka kita pun ingin ia hidup berkenan kepada Allah. Kedua, ini berbicara tentang cara kita mengatakan kebenaran tersebut. Apakah dengan penuh penghakiman, arogansi, dan tidak menjaga reputasi atau harga diri orang lain. Saat kita melakukannya dalam kasih, maka hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa harus menegur di bawah 4 mata. Jadi menegur dengan cara-cara yang elegan, menegur dengan cara-cara sopan, menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi moral, sehingga orang tersebut tidak merasa dipermalukan. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, umat-Mu Tuhan, yang boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Segala apapun yang ditemukan tangan kami dan kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau berkati umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit, pergumulan persoalan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak, membutuhkan pekerjaan, solusi atas setiap masalah yang mereka hadapi. Kiranya Roh Kudus menolong, membantu, memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan bagi setiap kami, umat-Mu ya Bapa. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saudara terberkati melalui program ini, mari bagikan link YouTube ini kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan, dan kiranya kita semua boleh diberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.